yang berisi minimal 1 buah akar. Ini harus sudah dipastikan dulu ya. Oke, ini kalau kalian, saya ingatkan kembali, yang namanya selang tertutup ya, ada selang tertutup, ada selang terbuka kan ya. Kalau selang tertutup itu artinya ini ujung-ujung dari selangnya ini juga termasuk ke dalam akarnya tadi, bisa menjadi akarnya juga. Itu. Nah, ini kalau metode tertutup ini ya, karena ini dipastikan minimal memiliki 1 buah akar, jadi metode jenis ini selalu berhasil menemukan akar. Dengan kata lain, lelarannya selalu konvergen atau menuju ke akar. Karena itu metode tertutup kadang-kadang dinamakan juga metode konvergen. Nah, kemudian ada yang namanya metode terbuka. Oke, metode terbuka bukan berarti selangnya terbuka ya. Kalau di sini tetap selangnya tertutup, cuman namanya metode terbuka ya. Oke, bedanya apa? Kalau metode terbuka ya, ini mencari akar melalui suatu lelaran yang dimulai dari sebuah tebakan awal. Jadi kalau tadi kan tertutup, kan kita sudah memastikan bahwa di selang tadi itu ada akarnya. Kalau ini kita mulai dari tebakan awal. Nah, pada setiap lelaran kita menghitung hampiran
ini eksponen itu berarti EXP ya, nanti dilihat di Excelnya. Langsung aja diinputkan. Kemudian ini nanti X-nya ini diganti ini ya, X ini ya. Oke. Berikutnya nanti hasilnya jadi seperti ini. Nanti kalau pakai Excel kan langsung bisa ditarik ke bawah ya. Nah, selang-selang yang dapat dipilih dan mengandung akar. Nah, sekarang kita baru menentukan kira-kira selang mana yang akan kita gunakan untuk tadi untuk metode tertutup ini tadi ya. Dilihat di sini yang tandanya dia berbeda, tandanya berbeda. Contohnya di sini ini sama ini kan dilihat. Ini kan tandanya berbeda ya. Yang di atas negatif, yang di bawah positif. Nah, berarti di sini selangnya kita bisa buat dari negatif 0,4 sampai negatif 0,3. Atau di sini dilihat di sini, ternyata di sini ini 0,6 sampai negatif 0 selangnya berarti yang dilihat di sini ya 0,6 sampai 0,7. Oke Bu, saya tidak mau yang pas itu, saya maunya yang agak lebaran sedikit boleh. Nah ini boleh 0,5 sampai 0,7 kan di sini ya. Ini kan 0,5 sampai 0,7 boleh. Tapi kan itu dia cukup lebar. Nah, kita kan memilihnya lebih baik dengan selang yang semakin kecil, maka dia akan menghasilkan nilai X yang semakin akurat. Nah, di sini ada dua metode tertutup, ada bagi dua sama regula valse. Kita bahas yang bagi dua dulu. Perhatikan diagram ini baik-baik ya. Jadi ini kita awalnya dimulai dari selang tertutup A sampai B. Oke, kita anggap kita sudah punya selangnya. Kemudian kita bagi dua. Jadi bagi kalau misalkan dari misalkan selangnya ya 1 sampai 2 ya kan. Maka tengah-tengahnya kan 0,5. Berarti yang di sini jadinya 1 sampai 1,5, yang ini 1,5 sampai 2. Bisa dipahami ya? Jadi langsung dibagi dua gitu aja. Oke. Nah, kemudian ini dicek. Kalau diinputkan ke dalam fungsinya ya, yang manakah yang dia menghasilkan bilangan negatif? Apakah FA kali FC nanti hasilnya negatif, ataukah FC kali FB yang hasilnya negatif? Nah, yang menghasilkan negatif ya, kalau seandainya FA kali FC hasilnya negatif, maka kita bisa membuat selang baru yaitu A, C. Ya, A, C yang ini ya maksudnya ya. Nah, ini selang baru. Nah, nanti ini kita umpamakan kembali menjadi A, B. Tetapi kalau FA kali FC nilainya positif, sedangkan yang negatif adalah FC kali FB, maka selang barunya adalah ini C sampai B. Nah, nanti ini kita buat kembali lagi ke awal, ini berarti yang ini C ini sebagai A, B nanti sebagai B. Oke, kita ulang lagi dari awal seperti ini terus. Nah, kapan berhentinya? Nah, ini contoh pembagian selang AB dengan menggunakan metode bagi dua. Jadi awalnya A sampai B ya kan. Nah, ternyata pilihannya tengah-tengahnya adalah C0 kan ya. Sini ternyata kalau A sama FA sama FC0 dia pasti nilainya positif ya kan. Sedangkan FC0 sama FB kalau dari grafik ini ya kelihatan kan ini positif, ini negatif, hasilnya pasti negatif. Berarti selang barunya adalah C0, B. Berarti kan ini nanti sebagai A, ini nanti sebagai B. Nah, sekarang dibagi dua lagi, dibagi dua jadi C1 ya kan. Nah, kemudian dilihat ternyata C1 sampai B yang ini dia FC1 kali FB dia menghasilkan bilangan negatif. Berarti ini selang barunya C1,
B, ya kan? Nanti dia sebagai A, B lagi. Nah, ini A, yang ini B. Nanti dibagi 2 jadi C2, ya kan? Kemudian dilihat ternyata setelah dibagi 2 jadi C2, maka selang barunya jadi C1, C2. Berarti ini nanti jadi A, ini nanti jadi B, dan seterusnya semakin kecil seperti itu. Ya. Nah, kapan berhentinya? Nah, ini ada syaratnya. Ini dipilih salah satu ya, dipilih salah satu dari 3 kriteria berikut. Yang pertama, lebar selang baru. Nah, ini yang biasa kita gunakan ya. Nanti lebar selang barunya ini selang baru ya. Setiap selang, nanti selang baru itu kita anggap A sampai B. Oke, pemisalannya seperti itu. Jadi nggak ada A1, B1, A2, B2, nggak ada. Tetap sama. Jadi kita misalkan AB. Nah, selang ya, selangnya ini dia kurang dari epsilon. Yang dalam hal ini epsilon adalah nilai toleransi lebar selang yang mengurung akar. Siapa yang menentukan epsilon? Soal atau kita sendiri? Ya, kalau dalam soal ya berarti soal yang menentukan ya epsilonnya berapa. Nanti kalau sudah selangnya ini ternyata kurang dari epsilon, maka lelarannya berhenti, stop. Oke, atau ini kriteria yang kedua ya, bisa pilih ini nilai fungsi di hampiran akar Fc kurang dari mu, yang dalam hal ini mu adalah nilai yang sangat kecil mendekati 0. Oke, kalau ini tidak biasa karena kan kita kayaknya harus mengetahui ini mu-nya ya. Oke, biasanya kita pakai yang nomor 1. Nah, sekarang yang pilih yang ketiga, galat relatif hampiran akar, ini C baru kurangi C lama, dibagi C baru, ini kurang dari delta. Nah, yang dalam hal ini delta adalah galat relatif hampiran yang diinginkan. Jadi kalian yang menginginkan galat relatif hampirannya yang berapa, nanti baru kalian cari ini tadi, C baru kurangi C lama, dibagi C baru. Kalau sudah sesuai sama ini, maka berhenti. Oke, ini salah satu ini bisa kalian coba sendiri ya. Ini bagaimana, kalau ini kan bukan saya yang mencoba ya, kalian silahkan dicoba nanti hasilnya bagaimana. Nah, di sini kan ada epsilon 1, epsilon 2 ya. Makanya ini kalian harus pakai Excel paling tidak untuk menghitungnya, karena nilainya ya banyak desimalnya. Nah, ini batas lebar selang akhir lelaran ini adalah kalau epsilon 2 ini bilangan yang sangat kecil mendekati 0. Oke. Nah ini nanti rumusnya nih. Nanti kalau pakai Excel ya pakai ini. Jadi nanti
A dimasukkan, dia kan dari 0 ya. Nah, dimasukkan 0, kemudian B ini dimasukkan 1, kan selangnya 0 sampai 1, ya kan? Oke, kemudian C ini adalah setengah dari A ditambah B, dimasukkan di sini rumusnya. Kemudian ini semuanya ya, yang ini FA, FC, FB, ini posisinya tetap seperti ini ya, biar memudahkan kita. Jangan ini FA, FB, FC, bukan ya. Dan diurutkan, tetap seperti ini. Ini nggak salah kok ini. Ini kalian inputkan, jadi ini berarti masukkan ke sini, ini ya. Ini dimasukkan rumusnya ini. Nah, X-nya ini, kalau ini FA berarti yang diambil dari kolom A. Kalau FC berarti kolom C, FB berarti dari kolom B. Oke. Setelah itu membuat selang baru. Nah, untuk selang barunya ini ya, ini itu kita kayaknya buat sendiri kalau yang ini. Kalau bisa kalian coba di sini ini untuk membuat selang barunya ya. Kalau bisa pakai if bisa ini. Kayak yang tadi yang if yang di atas itu dicoba di sini ini pakai if tadi ya. Nanti jika nilainya ini sama ini yang hasilnya kalau perkaliannya negatif, maka nanti selang barunya adalah apa ya. Oke, jadi dilihat ini selang barunya adalah C. Ini karena ini positif ya, ini negatif, berarti selang barunya adalah C, B. Ya kan? Ini kan berarti C, B. Maka C ini nanti jadi sebelah di sini, yang B tetap di sini. Ya kan? Kemudian ini nanti jadi rumusnya ini langsung jadi satu seret semuanya. Ini juga semuanya rumusnya jadi satu semua. Kita cuma tinggal mengganti yang A sama B saja. Ya, sama ini selang barunya. Nah, yang lebarnya ini kan dia dikurang ya aja ini. Jadi kurang ya. Lebarnya ya, oke. Lebar selang baru maksud saya. Berarti kan 0,5 sampai 1 atau 0 sampai 0,5 kan sama saja ya. Maksudnya ini adalah lebar dari selang baru C sampai B. Nah, itu dan seterusnya. Paham ya? Nah, ini berhenti sampai kapan? Kalau ini kalian inputkan sendiri langsung copy paste taruh sini. Terus tergantung ini ya, tergantung selang baru ya. Tergantung selang barunya apa baru masukkan sini. Nanti ternyata di sini selang barunya adalah ini kan FA kali FC, ternyata hasilnya negatif. Berarti selang barunya adalah A, C. Nah, lebarnya adalah 0,25. Berarti sini A yang di iterasi pertama ini dia jadi A di iterasi kedua. Kemudian C yang di iterasi pertama jadi B di iterasi kedua. Ya. Begitu seterusnya sampai dia di sini ini lebarnya ini berarti sampai dia epsilonnya 0,0001. Dilihat di sini ini ya di iterasi ke-15 di sini kan dilihat buku ini kan sudah ada berapa ini ya? Ada 40 di belakang koma. Sama kan 40 di belakang koma. Nah, sekarang ada di sini kan 15. Oke, perhatikan di sini. Ini 4 angka di belakang koma. Ini ada 4 angka 0 di belakang koma. Nah, kalau saya samakan dengan ini ya, ini ada 6 angka 0, ada 6 angka di belakang koma. Ini kan cuma 5. Ditambah 1 berarti kan 10. Nah, sekarang lihat aja 10 sama 15 masih besar. 15 ya, berarti kita harus nambah 1 lagi. Jadi akhirnya seperti ini. Ini ya. Oke, jangan lihat yang angka belakang ini, dilihat desimalnya ya. Jadi nanti hampiran akar untuk X itu adalah yang mana? Yang dilihat adalah ini kolom C. Kolom C ini yang paling terakhir, iterasi yang paling terakhir. Ini X-nya sama dengan 0,605263. Seperti itu ya. Oke, kasus yang mungkin terjadi pada penggunaan metode bagi dua. Bisa saja jumlah akar lebih dari satu kan tadi ya. Kalau ganjil kan dia bisa jadi ada akarnya di 3 ya kan. Ini kalau dia banyak akar ganjil hanya satu buah akar yang dapat tapi ini hanya satu buah akar yang dapat ditemukan. Nah, cara mengatasinya gunakan selang api yang cukup kecil yang memuat hanya satu buah akar. Ini
Makanya jangan sampai, makanya tadi selangnya diperkecil lagi. Atau akar ganda. Metode bagi dua tidak berhasil menemukan akar ganda. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat perbedaan tanda di ujung-ujung selang yang baru. Contohnya dalam kasus bentuk grafiknya seperti ini. Oke. Nah, contohnya seperti ini, X kurangi 3 pangkat 2. Nah, ini X kurangi, kan kalau difaktorkan jadi X kurangi 3 kali X kurangi 3. Mempunyai dua akar yang sama. Biasanya. Yaitu X sama dengan 3. Nah, ini yang tidak bisa menggunakan bagi dua. Atau singularitas. Nah, pada titik singular, nilai fungsinya tidak terdefinisi ini. Ini kan dia benar, ini positif, yang ini negatif karena di sumbu X ya. Tapi ini kan ya, ini sampai sini, ini akan sini ya. Tapi dia tidak terdefinisi. Bila selang AB mengandung titik singular, lalu metode bagi dua tidak pernah berhenti. Jadi tidak akan pernah berhenti walaupun ada salah di epsilon tadi. Malah epsilonnya akan semakin membesar, kan tidak sini kan. Nanti nilainya kan akan semakin membesar ya. Nah, penyebabnya metode bagi dua menganggap titik singular sebagai akar karena lelaran cenderung konvergen. Yang sebenarnya titik singular bukanlah akar, melainkan akar semu. Cara mengatasinya seperti ini, periksa nilai ini. Jarak antara FB sampai FA ya, jika FB sampai FA konvergen ke 0, akar yang dicari pasti akar sejati. Tapi jika dia divergen, ya divergen berarti kan menjauhi 0, maka akar yang dicari merupakan titik singular. Jadi nilainya ini loh, nilainya kan dia ini kan semakin menjauhi 0, ya kan? Beda sama yang tadi kan, nanti kan grafiknya dia mendekati 0. Nah kalau ini kan tidak, dia menjauhi 0. Makanya dia divergen, jadi akar yang dicari merupakan titik singular atau akar semu. Berikutnya metode regulavasi. A, B ini sama saja dengan gradien garis BC. Oke. Nah, ini dia harus sama.
Ini tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Untuk menentukannya ini pakai rumus mencari gradien atau persamaan garis kalau kalian masih ingat ya. Jadi ini untuk mencari rumus C-nya ini. Nah, kalau yang tadi metode bagi dua, kalau kita ingin mencari nilai C itu kan jadi tinggal A ditambah B dibagi 2, gitu aja kan ya. Sorry, ya benar ya, A ditambah B bagi 2. Kalau regula fungsi itu tidak, kita menggunakan gradien garis, jadi nanti akhirnya jadi seperti ini. Ini diperhatikan, diingat dengan baik, dan ini nanti kita gunakan untuk mencari C. Jadi C sama dengan B dikurangi FB dikali B kurangi A dibagi dengan FB dikurangi FA. Jadi kita memanfaatkan nilai dari FA sama FB. Oke. Ini formulanya ya, nanti bisa dicoba. Nah, ini kan kita untuk mencari C pakai rumus ini ya. Nah, secara umum lelaran metode regula fungsi lebih cepat daripada lelaran metode bagi dua. Tetapi ada kemungkinan lelaran metode regula fungsi lebih lambat. Kasus seperti ini akan terjadi bila kurva fungsinya cekung di dalam selang AB. Contohnya ini. Akibatnya garis fotonya selalu terletak di atas kurva atau selalu terletak di bawah kurva. Oke. Nanti ini ada contohnya, dia yang seperti ini, nanti bisa kita percepat lagi. Nah, pada kondisi yang paling ekstrim, nah ini selangnya ya, selangnya ini tidak pernah lebih kecil dari epsilon. Sebab salah satu titik ujung selang, dalam hal ini B, selalu tetap untuk setiap lelaran. Jadi kalau ujung-ujung selangnya, titik ujung selang itu dia ada yang tetap terus-menerus ya, maka kita tidak akan bisa menemukan akarnya, atau ini epsilonnya ini tidak pernah nilai selangnya itu tidak pernah lebih kecil daripada epsilon. Jadi kan tidak pernah sampai selesai ya. Nah, itu titik ujung selang yang tidak pernah berubah itu dinamakan titik mandek atau stagnan point. Nah, pada titik mandek ini BR kurangi AR ini selisihnya ini ya sama dengan B kurangi AR ini. Maksudnya ini jadi untuk nilai B di atau titik selang-selang B di iterasi manapun itu ya, atau di lelaran manapun, dia akan tetap sama semua kecuali A-nya sama. Oke, Bu, apakah bisa kasusnya A yang sama, B-nya yang berubah-ubah? Bisa. Jadi ini contohnya aja salah satu ya. Tuh. Contoh ini, coba dikasih sini. Ini masih soalnya sama, ini juga sama epsilonnya ya. Kita pakai regula fungsi. Berarti kan di sini, berarti ini C kita rumuskannya pakai yang tadi. C sama dengan B kurangi FB kali B kurangi A per FB kurangi FA. Berarti kalian menentukan ini dulu. Kalian tulis A, B, FA, FB, baru nanti nyari C, baru nanti nyari FC. Selang barunya bagaimana? Selang barunya tetap sama. Kita harus mencari ini yang tandanya berbeda ya. Ini kan dilihat FC sama FB yang tandanya berbeda. Jadi perbedaan sama tadi metode bagi dua sama regula fungsi itu hanya untuk pencarian C-nya saja. Tapi untuk penentuan selang barunya itu tetap sama. Oke. Nah, kemudian di sini kan akhirnya lebar selang barunya kan C sampai B. Lebar selang barunya dilihat di sini C sampai B ini. Cari selang barunya adalah sekian. Oke, kemudian dimasukkan C nanti sebagai A, kemudian B ini tetap sebagai B. Kita lakukan lagi, kita cari FA, FB, kemudian cari C, kemudian cari FC, dan ternyata di sini C, B yang akan menjadi selang baru. Oke, lebarnya sekian. Benar, ini lebarnya nanti semakin kecil, tapi nah dilihat di sini dia selang barunya titik ujung akhirnya selalu B kan, dilihat ini
atau dilihat kolomnya sini, dia tetap selalu B1 semua ya. Nah, perhatikan wujud selang ini tidak pernah berubah, selalu C, B, nilai C selalu tetap. C adalah titik mandek atau stagnan. Nanti di sini nanti nilai C-nya dia sampai di sini kan dia lo tetap semua ya. Nilai C-nya akan tetap semua sampai sini. Tidak pernah berubah. Oke. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, di sini. Untuk mengatasi hal ini, kondisi berhenti pada algoritma regularisasi harus kita tambah dengan memeriksa apakah nilai FC sudah sangat kecil sehingga mendekati 0. Jadi kondisi pada repeat until menjadi ini. Repeatnya jadinya until absurd ya. Ini apa? Nilai mutlak ya, nilai dari A sampai B, jarak dari A sampai B kurang dari epsilon 1 atau nah, ada kata ataunya, jadi pilih salah satu. Kalau ini tidak memenuhi, berarti harus memenuhi yang ini ya. Jadi nilai mutlak dari FC ini kurang dari epsilon 2. Nah, bila perubahan ini diterapkan pada soal pencarian akar di atas dengan epsilon 2-nya adalah sekian ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini 1 kali 10 pangkat negatif 6. Lelarannya akan berhenti pada R sama dengan 12 dengan akar sekian. Oke, dilihat. Ini untuk perbaikan metode regularisasi ya. Nah, di sini. Kalau di sini dilihat tabel lelarannya tetap sama ya nih ya, dengan epsilon 1-nya ini, epsilon 2-nya sekian. Nah, ini epsilon 2-nya kita anggap ini delta. Jadi ada syarat yang lainnya lagi. Ini dengan metode perbaikan regularisasi. Cara yang sama, ini sama kan, sama-sama. Nah, kita sudah tahu bahwa nanti ini kalau ini diteruskan ya, maka dia akan menjadi seperti tadi ya kan, stagnan. Maka sebelum sampai ke sana, nah ini di sini kita mengubahnya, yang menyebabkan stagnan tadi apa? Nilai dari FB-nya kan. Ya, berarti FB-nya ini dibagi 2. Dibagi 2 jadinya kan seperti ini. Oke, selang barunya tetap C, B kan. Berarti ini C jadi di kolom A, B tetap di kolom B. Hanya saja ini nilai FA-nya ya sama seperti tadi ya, pakai rumusnya. Hanya saja untuk nilai FB ini tidak kita hitung pakai fungsi ini, tapi langsung kita bagi 2 dari FB yang di atasnya. Dibagi 2 gini aja. Oke, nanti akan menyebabkan nanti nilai C-nya kan tergantung B ya, FB kan. Nanti nilai C-nya akan berubah, tidak sama seperti yang tadi.